Tiap jam menunjukkan jam 7 malam, pintu salon ini selalu kebuka, ketutup secara otomatis tanpa ada orang atau bahkan binatang yang lewat. Ini sebenarnya kenapa sih? Ayo kita bahas. Sebelumnya kalian pasti tahu kan modelan pintu otomatis yang kebuka sendiri kayak pintu-pintu mall gitu. Dimana kalau misalkan dia itu pakai sensor gerak, dimana kalau ada orang yang lewat yang mau masuk baru dia kebuka, atau enggak orang mau keluar dia baru kebuka gitu. Kalau enggak ya udah dia stay diem gitu. Jadi dia nggak mungkin kebuka kalau misalkan emang nggak ada yang mau lewat. Ya kalau kemungkinan lainnya adalah error kan. Dan ini adalah kisah yang sama yang dialami oleh sebuah salon di Korea Selatan. Di mana pintu dari salon mereka itu selalu terbuka dan tertutup lewat jam 7 malam doang nih. Itu kayak nggak normal pergerakannya. Dan setelah dicek, ternyata di depan pintu itu emang nggak ada yang pengen masuk, kiri kanannya nggak ada orang yang kebetulan lewat. Dan sensor ini setahu gue juga ada kayak jaraknya gitu. Jadi dia nggak sembarangan nyensor yang di depan banget, yang jaraknya lumayan jauh, ada yang lewat itu kebuka, enggak. Tapi ada beberapa meter dulu, kita deket sekian meter dulu di set, baru dia bakalan kebuka atau ketutup. Jadi kita harus deket beberapa meter dulu dari pintu itu, baru dia bakalan kebuka. Jadi kalau cuma ada orang yang lewat di depan si salon ini yang notabene adalah jalan raya, ya nggak mungkin lah ini kebuka ketutup sendiri. Dan di sini pasti kalian langsung mikir kan kayak itu mah paling error biasa, tapi enggak guys. Siang hari itu dia berfungsi secara normal. Jam 7 malam ke atas itu baru dia nggak normal kebuka sendiri. Jadi kalau siang-siang itu ada yang mau masuk kebuka, ada yang mau keluar kebuka. Kalau enggak ya udah dia diem, stay diem. Lewat jam 7 malam barulah hal aneh ini terjadi. Dan ini kejadiannya nggak sebentar dan baru-baru aja, udah sekitar 2 tahun. Pendapat lainnya yang mungkin kalian pikirin adalah ya udah kenapa nggak panggil teknisinya aja, mungkin tuh pintu error gitu kan. Udah guys. Udah dipanggil ahlinya dari pintu ini, dari pabriknya bahkan. Dan pas dicek gak ada error sama sekali, kayak berfungsi normal. Karena dia pakai teori yang sama. Kalau misalkan ini adalah error, siang hari juga error. Kenapa cuma malam doang yang error? Dan di karyawan salon ini punya 3 teori yang berbeda nih, yang kita bakal jabarin satu-satu kemungkinannya. Karyawan pertama itu bilang kalau misalkan mungkin aja ini error karena kan kita salon rambut nih. Dan banyak pasti rambut-rambut atau tisu atau kertas yang jatuh ke lantai-lantainya kan. Dan mungkin aja ketika rambut-rambut itu jatuh, tisu-tisu ada di sekitaran bererakan gitu kan, itu ketangkap sama sensor dan akhirnya ya udah kebuka ketutup gak jelas. Jadi ketika dideketin rambutnya ini ke sensor gitu ya, ternyata si cewek itu ngetes gitu, benar kebuka guys, dijatuhin kertas, kebuka. Tapi ini langsung dibantah sama salah satu karyawan lainnya. Ya berarti kan harus ada rambut yang bergerak-bergerak atau kayak kertas yang bergerak-bergerak di dekat pintu kan. Sedangkan sehari-hari udah motong di sana, pintu di sini gitu. Jadi nggak mungkin kayak ada yang bergerak-gerak, rambut bergerak-gerak sendiri kan. Jadi otomatis teori ini tuh udah salah. Teori yang kedua adalah orang yang di depan salon inilah yang jadi semacam pemicu kenapa nih pintu bisa gerak-gerak sendiri. Jadi di depan salon ini itu semacam ada orang yang agak mencurigakan, dia kayak main-main HP gitu pas di depan si salon. Dan teori ini langsung dibantah sama temenan juga. Dan dia bilang gimana caranya tuh orang ngendaliin nih pintu gitu kan. Emang dia punya kekuatan super atau gimana? Kok bisa ngendaliin? Dan bahkan setelah orang itu pergi, pintunya masih error. Jadi gak mungkin kelakuan dia ini. Teori yang ketiga yang menurut gue ini rada masuk akal. Jadi menurut karyawan ini adalah ini karena perbedaan antara siang dan malam, perbedaan cahaya. Karena pada waktu malam mungkin aja sensor-sensor itu menangkap lampu-lampu yang mulai lebih terang. Dan sensor ini jadi mungkin lebih sensitif. Akhirnya dicobalah teori ini dengan cara mematikan semua lampu. Karena dengan harapan kalau misalkan di sekitaran salon itu lampunya mati, pintunya normal lagi dong kayak siang. Tapi setelah dimatiin semua lampunya ternyata sama aja dia masih kebuka tutup gak jelas. Dan sekali lagi berarti teori ini gagal untuk membuktikan. Disinilah akhirnya banyak banget teori-teori atau spekulasi yang mengarah ke horor kan. Bahkan ada salah satu pelanggan salon yang bilang mungkin aja di depan pintu salon itu sebenarnya malam-malam selalu muncul sosok wanita yang emang pengen potong rambut, pengen masuk ke salon tapi gak mampu bayar. Sampai akhirnya salah satu pegawai salon tuh kayak ngisengin, udah masuk sini aja, masuk, gratis kok potong rambutnya. Gak lama dia ngomong kayak gitu, pintunya kebuka beneran guys. Dari situ beberapa dari mereka langsung ketakutan. Akhirnya didatanginlah sama tim SBS, yaitu ahli
dari pintu otomatis ini yang bener-bener ahli lagi nih, datangin, dibuktiin sekali lagi. Dan awalnya sebelum ngecek bener-bener ngecek kerusakannya ini apa, si ahli ini langsung bilang kalau misalkan mungkin aja ini adalah perbedaan sensor cahaya kayak yang pegawai ketiga tadi itu bilang. Jadi mungkin aja karena waktu malam hari mulai gelap, tiba-tiba ada sensor cahaya atau terang-terangan yang sekitarnya itu yang mengakibatkan dia itu jadi kayak lebih sensitif dan mudah rusak gitu kalau misalkan malam hari. Tapi faktanya adalah siang hari dan malam hari itu lampu di salon kagak ada bedanya, tetap nyala segitu-segitu aja. Jadi emang gak pernah dimatiin tuh lampu salon, kecuali di depan salon itu ada semacam kayak papan yang dikasih lampu-lampu untuk kayak semacam promosi malam-malam gitu kan, karena biar kelihatan orang yang lalu lalang. Tapi setelah lampu itu dimatiin juga kayak gak ada bedanya, tetap kayak error aja tuh pintu. Akhirnya dibuka dong di mesinnya kan, semua karyawan tuh pada nungguin, pada kayak ngeliatin ini sebenarnya errornya dari mana sih. Semuanya itu kayak bekerja untuk kayak ngecekin si alat-alatnya ini bener-bener gak sih si pintu itu rusak atau enggak gitu. Karena ini udah ahli yang paling ahli guys, karena dia udah bekerja di perusahaan pintu ini 20 tahun lebih. Jadi segala kerusakan mestinya dia bisa deteksi. Berjam-jam dia cek sampai jam 2 pagi, sampai karyawan salon itu pada ngantuk, pada nungguin, pada penasaran. Ternyata dia gak nemuin apapun kerusakan di pintu itu. Jadi hasil penelitian dia ini sama persis sama karyawan yang pertama kali dipanggil sama salon dari pabriknya itu dan disuruh ngecek. Ternyata bener, gak ada sama sekali keeroran dalam si sensor pintu ini. Dan ini ada kemungkinan katanya ada faktor eksternal yang gak bisa dia gapai, gak bisa dia deteksi. Dan faktor eksternalnya itu gak ketemu sampai sekarang. Karena menurut si teknisi ini gak pernah ada kejadian yang kayak gitu se-30 tahunnya dia kerja terhadap pintu otomatis ini. Dan kasusnya sampai sekarang masih membingungkan guys sebenarnya. Atau mungkin kalian punya teori lain, karena menurut gua teori cahaya, sensor cahaya yang perbedaan siang dan malam itu udah paling kuat. Tapi bisa dipatahin gitu aja, bahkan sama teknisinya sendiri. Yang mungkin aja, dan yang gak kalah mungkin adalah kan pasti banyak kayak semacam toko-toko di pinggir jalan yang pakai lampu-lampu terang di malam hari juga menggunakan pintu jenis pintu otomatis ini. Jadi mungkin aja mereka pernah mengalami kayak error yang sama. Tapi menurut teknisi ini, 30 tahun dia kerja, itu gak pernah ada kasus yang kayak gini. Kalau kalian punya teori tentang pintu otomatis yang misterius ini, kalian boleh komen di bawah, nanti kita bakalan bahas. Sekian video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye!